Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat milenial, santri YouTube yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram. Itu kitab Bulughul Maram, karyanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan syarahnya kitab Ibanatul Ahkam. Syarahnya ini ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan disempurnakan, dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Hasan Sulaiman An-Nuri. Nah, sahabat santri milenial yang berbahagia, di dalam kitab Bulughul Maram ini, beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini membuat istilah yang tidak ada di kitab lain, yaitu di mana beliau menulis istilah ada kata-kata sab'ah, sita, khomsa, al-arba'ah, as-salasa, muttafaqun alaihi. Nah, beliau ini menulis istilah ini mempunyai arti. Ketika di dalam kitab Bulughul Maram misalnya disebutkan rawahul arba'ah atau akhrajahul arba'ah, berarti arba'ah itu adalah nama-nama imam. Maka istilah penting ini perlu dijelaskan agar kita lebih memahami apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Ketika di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan akhrajahu as-sab'ah, maka yang dimaksud as-sab'ah itu adalah 7 imam: Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Kalau as-sittah berarti adalah Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kalau al-khamsah berarti adalah Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kalau al-arba'ah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kalau as-salasa Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Kalau muttafaqun alaihi berarti itu adalah Imam Bukhari, Muslim. Nah, santri milenial yang berbahagia, hadis pertama di dalam kitab Bulughul Maram berbicara tentang hukum air laut dan bangkai laut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibata wal lafdzu lahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda menjelaskan hukum mengenai laut. Laut itu suci airnya dan bangkainya halal. Saya ulangi lagi, laut itu suci airnya dan bangkainya halal. Hadis ini disebutkan oleh Imam Hadis Al-Arba'ah dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab-kitabnya, dan redaksi hadis tersebut menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah. Menurut Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, santri milenial yang berbahagia, didasarkan atas hadis wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ada beberapa kandungan hukum fikih yang ditulis oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri. Yang pertama dari hadis tersebut terdapat kandungan hukum perintah kepada orang yang tidak mengetahui hukum suatu permasalahan agar menanyakan kepada orang yang berilmu tentang hukum atau masalah di dalam agama. Nah, hadis ini panjang karena apa? Karena potongan ini sebelumnya ada hadis
yang menceritakan tentang pertanyaan kepada Rasulullah tentang hukumnya air laut, apakah bisa dibuat bersuci, seperti itu. Kemudian yang kedua, dibolehkan memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi walaupun bukan untuk tujuan ketaatan kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Contohnya untuk kepentingan perdagangan. Karena dalam hadis ini si penanya sudah terbiasa menggunakan jalan laut untuk menangkap ikan. Gitu. Kemudian yang ketiga, apabila khawatir mengalami kehausan, dibolehkan tidak menggunakan air minum untuk bersuci karena adanya pengakuan Rasulullah SAW terhadap si penanya untuk menjaga air minum, air tawar untuk diminum ketika perjalanan laut dan tidak menggunakannya untuk bersuci. Yang berikutnya, air laut suci dan mensucikan serta dapat menghilangkan najis. Ini keterangan di dalam kitab ini, di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Kemudian yang kelima, ikan laut tidak perlu disembelih karena syariat telah menghalalkan bangkainya, sama dengan hewan laut yang lain. Jadi ikan laut dan hewan-hewan laut itu hukumnya halal dimakan tanpa disembelih. Karena apa? Karena syariat telah menetapkan bangkainya halal tanpa disembelih, seperti itu. Nah, apakah kaidah dasarnya untuk menyatakan ini hewan laut atau bukan? Standarnya hewan itu bisa diklaim ini adalah hewan laut atau bukan, alias hewan darat. Yaitu di sini diketerangkan bahwasanya hillu akli maitatil bahri min dawabihi allati la ta'ishu illa fihi, yaitu hewan yang habitatnya hanya di laut. Artinya tidak bisa hidup kecuali di laut. Berarti itu hewan laut. Seperti itu. Nah, kalau sedemikian itu halal hukumnya. Bangkainya itu halal tanpa disembelih. Kemudian halal memakan bangkai hewan laut, yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut, yang habitatnya itu hanya di laut. Nah, yang terakhir diperbolehkan menjawab pertanyaan lebih dari apa yang ditanyakan. Nah, dalam hadis ini, cerita hadisnya itu panjang, yaitu bahwasanya ada seorang penanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa tahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa idza tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bihi." Nah, pertanyaannya di dalam hadis ini, "Wahai Rasulullah, kami ini melakukan perjalanan laut, lalu banyak membawa barang dan kita hanya membawa air untuk minum sedikit sekali. Nah, apabila kita berwudu dengan air tawar itu, maka kami akan kehausan." Fa'afada Rasulullah fa'afada Rasul bi'an nama al-bahri tahirun mutahhir. Nah, lalu Rasulullah memberikan informasi hukum bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan. Wazada hukman lam yus'al anhu, dan di dalam hadis wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, yaitu tepatnya kata-kata al-hillu maitatuhu itu adalah jawaban Rasulullah yang lebih dari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan cuma hukumnya air laut, tapi Rasulullah menjawab tentang hukum air laut sekaligus bangkai laut. Nah, berdasarkan hadis ini, katanya di dalam syarah hadis Ibanatul Ahkam ini, boleh atau diperkenankan menjawab persoalan hukum dari pertanyaan yang diajukan, yang di situ dijawab lebih, dan untuk memberikan pengetahuan perkara yang belum diketahui, seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.